Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita dapat dipertemukan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada pertemuan yang perdana pagi hari ini, Pak Guru ingin perkenalkan diri ya. Jadi nama Pak Guru adalah Kamarudin ya, Kamarudin, beralamat di BTN Duman, Jalan Gunung Seran, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Kemudian, karena ini adalah merupakan pertemuan perdana, biasanya Pak Guru sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru memberikan ice breaking ya kepada anak-anak, sehingga akan memberikan motivasi dan semangat belajar. Oleh karenanya Pak Guru mulai dengan ice breaking. Ketika nantinya Pak Guru mengatakan semangat pagi, maka kalian menjawab pagi, pagi, pagi. Itu artinya apa? Kalaupun pembelajaran berlangsung pada siang hari, tetapi semangat kita seperti pada saat kita baru memulai pembelajaran di pagi yang masih sangat segar. Itu akan memberikan semangat kepada kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi Pak Guru ulangi ya. Coba kalian sekarang jawab dari rumah masing-masing. Semangat pagi. Oke. Pagi. 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 Baik. Itu yang pertama. Kemudian ice breaking yang kedua, ketika nantinya Pak Guru bertanya, siapa kita? Maka kalian menjawab SMP 2 Narmada. Pak Guru bertanya lagi, siapa kita? Kalian menjawab Generasi Muda Indonesia. Tapi jawabannya yang lantang ya. Kemudian ketika Pak Guru bertanya lagi, prestasi oke. Berikutnya Pak Guru bertanya lagi, narkoba no. Oke. Kita coba ya. Kalian jawab dari rumah masing-masing. Siapa kita? Baik. Jawabannya adalah SMP 2 Narmada. Siapa kita? Generasi Muda Indonesia. Prestasi? Oke. Narkoba? No. Nah, itu adalah penyemangat sebelum kita memasuki pembelajaran. Dan itu tentunya Pak Guru akan selalu ulangi setiap kita bertemu, baik melalui media yang saat ini kita jalani maupun ketika kita nanti bisa bertemu di depan kelas. Oke,
anak-anak sekalian, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Mungkin ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, maka IPA juga sudah kalian pelajari. Pada kesempatan ini Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang IPA? Ada yang tahu? Oke. Pasti sebagian besar di antara kalian akan menjawab, IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Kalau Pak Guru bertanya lagi, apa itu ilmu pengetahuan alam? Otomatis kalian akan kembali menjawab ilmu pengetahuan itu adalah IPA. Itu adalah jawaban klasik yang selalu dijadikan sebagai jawaban ya dari generasi ke generasi. Padahal kan tidak seperti itu. Ilmu pengetahuan alam itu adalah suatu ilmu atau cabang daripada ilmu pengetahuan yang khusus berbicara tentang alam dan gejala-gejalanya. Alam ini adalah merupakan lingkungan yang sangat luas, ekosistem yang sangat luas. Begitu juga dengan cakupan materi-materi pelajarannya. Nah, di tingkat SMP, IPA itu dibedakan menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah ilmu fisika. Yang kedua ilmu biologi, ketiga ilmu kimia, dan satunya lagi mungkin nanti kalian akan lebih tahu pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Kita mulai dari ilmu biologi. Ilmu biologi asal katanya dari bios dan logos, berasal dari bahasa Yunani ya, di mana bios itu adalah ilmu ya, bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Mohon maaf, jadi Pak Guru keliru, sehingga dikatakan biologi itu dulunya dikenal sebagai ilmu hayat. Karena apa? Cakupan bahasan dari ilmu biologi itu adalah materi yang terkait dengan masalah-masalah makhluk hidup. Tentunya kita bertanya kembali, apa itu makhluk hidup? Pasti kalian akan menjawab, makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Benarkah itu? Ya. Atau mungkin ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ya. Jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Kalaupun kalian tadi menyebut contoh makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, itu adalah bagian kecil dari makhluk hidup. Namun sesungguhnya di alam ini begitu banyak makhluk hidup yang ada dan mendominasi atau berdomisili di permukaan bumi ini. Nah, makhluk hidup itu tentunya ukurannya bervariasi. Ada makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sampai ukurannya sangat besar. Ada yang monoseluler, ada yang multiseluler. Beberapa ahli itu membagi makhluk hidup menjadi beberapa kerajaan
Yang pertama ada yang disebut dengan kerajaan hewan atau dikenal sebagai Kingdom Animalia. Coba bisa disebutkan kembali? Kingdom Animalia. Jadi asal katanya animal. Animal itu dunia hewan. Kemudian yang kedua adalah kerajaan tumbuhan atau disebut sebagai Kingdom Plantae. Itu asal dari klasifikasi makhluk hidup, secara umum dikelompokkan menjadi dua kerajaan besar, yaitu kerajaan atau Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang IPA, maka ilmu pengetahuan alam terutama khususnya bidang biologi, maka makhluk hidup di alam ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok besar. Antara lain di situ ada Kingdom Animalia, ada Kingdom Plantae, ada Kingdom Monera, Protista dan sebagainya. Itu adalah perkembangan ilmu biologi sehingga melahirkan cabang-cabang ya klasifikasi makhluk hidup berikutnya. Baik, anak sekalian, itu tadi tentang ilmu biologi. Berikutnya kita mengenal ilmu fisika. Ilmu fisika ini khusus berbicara tentang materi, kemudian benda-benda tak hidup yang ada di alam ini. Ya contohnya ilmu yang berbicara tentang benda-benda mati, materi seperti halnya kendaraan bermotor contohnya ya. Mengapa, bagaimana kendaraan bermotor bisa berlari dengan begitu kencangnya? Bagaimana kapal yang begitu berat bisa terapung di atas air? Bagaimana kapal yang begitu berat mampu berterbangan di atas udara? Ya, itu semua adalah cakupan daripada ilmu fisika. Yang jelas bahwa ilmu fisika itu sangat banyak kita jumpai pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun kalian entah duduk di mana, sedang berapa saja, tetapi kalian bisa mendengarkan suara Pak Guru. Ini adalah salah satu implementasi dari perkembangan ilmu fisika. Kalian bisa menyaksikan sepak bola yang ada di Italia, sepak bola yang ada di Perancis dari rumah atau tempat tidur kalian masing-masing. Itu contoh aplikasi daripada ilmu fisika. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian ilmu kimia. Jadi ilmu kimia ini lebih khusus berbicara tentang unsur, senyawa dan berbagai macam proses-proses sehingga terbentuknya unsur dan senyawa itu sendiri. Lebih cenderung ilmu kimia banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan proses fermentasi makanan atau bagaimana makanan itu dirubah dari satu wujud kepada wujud yang lainnya, bagaimana es bisa berubah menjadi cair ya, bagaimana air bisa berubah menjadi padat, bagaimana minyak bisa terbakar, bagaimana kompor bisa menyala. Itu semua adalah cakupan daripada ilmu-ilmu kimia. Dan yang pasti bahwa ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan jumpai sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karenanya anak-anak sekalian, jadi IPA ini mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Itu
materi pada pagi hari ini tentunya berkaitan dengan IPA, objek IPA dan pengamatan. Yang jelas bahwa materi yang kalian dapatkan di buku yang sudah kalian ambil di perpustakaan itu semua adalah merupakan hasil pengamatan. Ilmu yang ada di buku ya itu tidak serta-merta ditulis begitu saja, melainkan melalui suatu proses pengamatan panjang. Sehingga seorang ilmuwan berani mengatakan bahwa ilmu IPA itu adalah ilmu alam beserta segala bentuk gejala-gejalanya, itu hasil penelitian. Dan salah satu proses yang harus diamati dalam sebuah penelitian itu adalah proses pengamatan. Anak-anak pasti tahu apa bedanya mengamati dengan melihat. Ada yang tahu kira-kira? Baik. Jadi kalau ketika Pak Guru meminta kalian untuk melihat sesuatu, atau misalnya ketika kalian di dalam kelas, Pak Guru menyuruh kalian melihat, lihatlah seekor anjing yang ada di lapangan basket. Ya, tentunya kalian akan melihat begitu saja. Wah. Tetapi berbeda ketika Pak Guru meminta kalian untuk coba kamu amati anjing yang sedang ada di lapangan basket. Maka otomatis ketika kita ingin mengamati tentang anjing itu, kita akan lebih serius untuk memperhatikan. Karena ketika pengamatan, indera di dalam tubuh kita akan banyak yang terlibat. Mata kita akan melihat lagi ngapain dia. Ya, tangan kita mungkin kita perlu memegang, kemudian kulit kita perlu meraba, ya, telinga kita perlu mendengar, hidung kita akan mencium dan sebagainya. Itu adalah tahapan dari pengamatan, berbeda dengan melihat. Kalau melihat barangkali hanya melibatkan indera penglihatan, berbeda dengan pengamatan. Jadi untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu prosesnya adalah melalui proses pengamatan. Ya, jadi tidak cukup dengan melihat saja. Sehingga dasar pengamatan ini, apa yang ada di dalam buku ini berani dituangkan oleh para ilmuwan. Karena prosesnya panjang, pengamatan yang sangat panjang dan dilakukan oleh beratus-ratus orang di dunia ini dengan pendapat dan hasil yang sama. Barulah berani dituangkan dalam sebuah buku. Karena buku ini adalah merupakan hasil penelitian ilmiah, tidak boleh sembarangan. Ketika seorang ilmuwan berani mengatakan bahwa di lingkungan atau ekosistem karang itu banyak terdapat berbagai macam makhluk hidup, tentunya mereka tidak hanya mereka-reka meraba-raba atau menduga-duga, pasti di bawah laut itu di mana ada terumbu karang, di situ banyak makhluk hidup. Tetapi mereka menyelam ke dalam terumbu karang itu lalu mengamati makhluk hidup apa saja yang ada, baik itu hewan maupun tumbuhannya. Dan itu tidak satu dua orang dan tidak satu kali, tetapi berkali-kali dan dilakukan oleh orang banyak. Sehingga mereka sepakati bahwa ketika kita bertemu dengan terumbu karang, maka di situ adalah ekosistem yang luar biasa. Itulah anak sekalian. Jadi apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu tentang objek IPA. Sudah saya sampaikan tadi, mulai dari IPA fisika, objek bahasannya apa, biologi objek bahasannya apa, kimia objek bahasannya apa, dan bagaimana proses pengamatan itu sendiri, ya, itu kalian sudah pahami. Jadi sekali lagi Pak Guru katakan bahwa ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku yang kalian pelajari di mata pelajaran apapun itu adalah merupakan hasil pengamatan. Dan Pak Guru katakan sekali lagi bahwa pengamatan adalah salah satu langkah dalam proses penelitian. Oke, itu saja pengetahuan awal
sebagai pertemuan yang perdana pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih mendalam tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.